Kan di SMA Batik 2 Surakarta ini kan menyandang gelar atau status sebagai sekolah sang juara. Bapak Ibu guru melalui apa itu? Online itu ya, pembelajaran online. Gitu. Menurut Bapak sendiri nih, untuk perbedaan kurikulum Merdeka sama kurikulum 2013 itu seperti apa ya Pak? Ya, Pangkal Pinang. Wih, jauh banget ya Pak. Ada yang dari Jawa Timur itu, ada yang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to Badakes SMA Batik 2 Podcast. Nah, jadi bersama kita, saya Elisa Desti Amarta dan rekan saya Saya Nasla Natasha Saskia, dan kali ini kita bersama Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Joko Sumarsono, SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Anak-anak apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah Bapak sehat. Wah, berarti sering olahraga nih Pak. Kalau olahraga sih hampir tiap hari. Wah, Hampir keren. tiap hari. Cuman Bapak kan sukanya maintenance ya, maintenance. Jadi satu minggu itu kadang bisa 4 sampai 5 Wih, kali maintenance. Semangat banget Ya, Pak. ya biar sehat, Oh, iya. biar sehat. Tapi dengan jadwal kan berbeda-beda. Contohnya misalnya hari Senin malam itu ada jadwal, kemudian Rabu pagi itu ada jadwal, kemudian Jumat sore itu juga ada jadwal, Sabtu pagi ada, kalau mau Minggu pagi juga ada. Rutin banget Pak, tiap Rutin hari sekali. ya. Tapi biasanya kalau misalnya Bapak tidak main tenis di hari Minggu, selama nggak ada acara keluarga, biasanya bersepeda. Oh, bersepeda. Bersepeda, ya naik apa? Ondel. Bersepeda. Pernah sampai astagfirullah. Dah, gak apa-apa. Sampai mana aja? Pernah sampai. Kalau anak-anak mungkin menanyakan sampai mana aja Pak kalau bersepeda gitu ya. Ya nggak jauh-jauh. Bapak kan tinggalnya di Colomadu ya, di Colomadu. Kemudian kalau bersepeda ya paling sampai Boyolali. Jauh banget ya? Lumayan. Sampai Boyolali. Kalau nggak mau jauh-jauh ya sampai Penggi gitu, tempat pemandian sih, itu Pak, ya. lumayan. Nah, tapi itu sudah cukup menguras apa Bakar ya? kalori Energi, banget Ya sudah menguras keringat dan sudah apa ya, cukup capek juga. Tapi alhamdulillah segar ya, alhamdulillah bugar. Alhamdulillah. Itu anak-anak sendiri sukanya apa olahraga? Masih tipis-tipis nih Iya. Pak. Ya, Paling kalau senam. kalau enggak Sepedaan, Sabtu kalau Minggu CFD tuh gitu nggak jogging sih? ya. Oh ya. Kadang CFD-an juga. Nah, di Manahan ya kalau jogging Iya. ya, rame itu Manahan itu. Ya, kalau Pak Joko jarang sih jogging di Manahan. Ya biasanya itu olahraganya kalau nggak tenis ya bersepeda ya. bersepeda gitu. Ini anak-anak kelas berapa ini? Kelas 11, Kelas Pak. 11 Pak. 11 IPA ya. Iya. Kita masih pakai kurikulum yang lama ya, Iya. 2013 ya. Iya. Oh iya, Dan Pak. Bentar lagi bentar lagi apa Enggak, itu? terima rapot. Kenaikan kelas ya, Kenaikan terima kelas. rapot. Iya. Kelas 12 itu nanti. Oh gitu. Iya. Oh iya Pak, ngomong-ngomong, yang kelas 10 ini kan pakai kurikulum merdeka nih Pak. Iya. Nah, sedangkan kita kan pakainya K13. Sebenarnya kurikulum. apa sih Pak kurikulum merdeka itu seperti apa? Oh gitu ya, ya. Ya memang sekolah kita itu baru menerapkan kurikulum merdeka. Menerapkan kurikulum merdeka itu baru di kelas 10. Jadi kalian masih kurikulum 2013. Sebenarnya kurikulum merdeka itu kurikulum dengan ini apa pembelajaran intrakurikuler yang sangat dioptimalkan. Sehingga di situ konten itu juga dibikin semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Dengan pembelajaran yang variasi tadi, konten dibikin seoptimal mungkin dengan harapan nanti itu bisa apa ya, anak-anak itu secara konsep bisa paham betul dan kompetensi anak-anak itu juga semakin meningkat. Itu harapan daripada kurikulum merdeka begitu. Jadi kayak banyak project-project gitu ya Pak ya. Project ada karena dalam apa namanya struktur kurikulum kurikulum merdeka itu ada pembelajaran intra
kurikuler, kemudian juga ada namanya project. Oh gitu. Ya, project anak-anak tahu ya, P5 itu ya. Iya. Dengar tapi nggak ngerti. Masih awam, Pak. Masih awam ya. Ada namanya project P5 itu ya. Namanya project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu singkatannya itu P5 itu. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Project untuk apa project? Untuk menguatkan. Lalu apa yang dikuatkan? Profil pelajar Pancasila. Gitu loh ya. Jadi proyek ini adalah untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Nah terus pelajar Pancasila itu yang bagaimana Pak? Pelajar Pancasila itu adalah long life education ya. Jadi pelajar sepanjang hayat, kemudian dengan kompetensi global, dan di situ didasari nilai-nilai atau norma-norma Pancasila. Jadi norma-norma atau nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan itu kan ada 6 karakter itu ya. 6 karakter ada bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan sebagainya. Itulah karakter yang akan dikembangkan di dalam proyek ini. Sehingga proyek ini bukan kok menilai hasil akhirnya seperti apa, tetapi lebih menilai pada prosesnya. Gitu. Ya, karakter yang mau dikembangkan itu seperti apa. Maka anak-anak kan sering lihat ya, adik kelasnya yang kelas 10 itu kadang-kadang melakukan apa namanya, gelar karya itu ya. Kayak kemarin itu Pak, gelar karya jualan makanan. Ya, itu kan sebenarnya merupakan salah satu proyek ya. Nah, bukan kok yang dinilai itu makanannya ini enak apa enggak, bukan. Makanannya itu enggak begitu enak. Makanannya ini biasa-biasa saja. Yang dinilai bukannya itu. Tetapi bagaimana proses kewirausahaannya. Proses sampai makanan itu terwujudkan. Jadi di dalam proses itu, di situ apakah ada gotong royong, apakah di situ ada istilahnya kemandirian, kemudian ada kreativitas dan sebagainya. Itu penekanannya di situ, itu yang dinamakan proyek proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang tidak ditemui di kurikulum K13 itu. Nah, jadi menurut Bapak sendiri nih, untuk perbedaan kurikulum Merdeka sama kurikulum 2013 itu seperti apa ya Pak? Ya, itu memang ada perbedaan ya. Kalau anak-anak kan masih ada penjurusan ya. Iya, masih ada IPA, apa IPS, namanya? bahasa. IPA, IPS, bahasa. Ada. Kalian jurusan apa? IPA. Ya. IPA nih Pak. IPA. Di kurikulum Merdeka itu memang tidak ada yang namanya penjurusan. Tidak ada namanya penjurusan. Jika tidak ada IPA, tidak ada IPA, tidak ada IPS, tidak ada bahasa. Cuman di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pemilihan mapel. Anak-anak itu diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Kalian mau memilih apa gitu loh. Tetapi itu dasarnya adalah kompetensi yang mereka miliki. Jadi anak-anak itu nanti akan diadakan tes pemilihan mapel. Dari hasil pemilihan mapel, misalnya beginilah, Najla ya, kemudian Elisa ya, antara Najla dengan Elisa ketika sama-sama melakukan atau mengikuti tes pemilihan mapel, ternyata Najla itu nilai di MIPA-nya bagus-bagus, matematikanya bagus, kemudian apa? IPA itu ya, fisika, kimia, biologi ya, itu bagus. Kemudian IPS-nya seperti sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi itu masih kalah bagus dengan IPA ini, MIPA ini. Maka kalian nanti masuk di kelas yang MIPA. MIPA, tetapi tetap predikatnya tetapi namanya nanti tetap 10-1, 10-2. Cuman di situ pelajaran yang banyak dipelajari itu adalah pelajaran-pelajaran yang berbau IPA. Nah, sebaliknya kalau misalnya Elisa kok bagusnya di IPS. Ketika tes pemilihan mapel tadi misalnya apa itu? IPS itu ekonomi, sejarah, sosiologi, geografi gitu ya. Misal lebih bagus, maka Elisa masuklah kelas yang
Oh gitu. Gitu. Kemudian juga begini, struktur kurikulumnya 1 minggu itu antara 42 sampai 47 jam. Wih, Lama, Pak. Ya, kemudian mapel-mapel yang kalian pilih tadi itu porsinya sampai 20% kalau tidak salah, 20% dari total jam itu. Maka nanti bisa saja misalnya anak ini masuk ke pemilihan mapel MIPA, matematika bisa saja 1 minggu tuh sampai 9 jam, Oh, 7 gitu. jam ya. Kimia bisa 5 jam, seperti itu. Ya, itu namanya kurikulum merdeka seperti itu. Tetapi anak-anak memang diberikan kebebasan untuk memilih, Memilih. ya sesuai dengan kemampuan Oh gitu. mereka, sesuai dengan apa ya istilahnya potensi mereka. Oh iya. Gitu ya. Oh iya Pak, kan sudah cukup jelas nih Ya. mengenai. Satu lagi belum. Satu lagi. Di kurikulum merdeka itu kan ada 2 rapot ya. Iya. Yang satu rapot yang intra itu pelajaran intra Iya. itu akademis intra itu. Kemudian yang satunya itu rapot P5 tadi, Oh, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak nanti akan terima 2 rapor. Rapor yang pertama adalah akademis itu, rapor yang kedua adalah rapor proyek. Itu. Jadi ada 2 rapat ya, Pak ya? Ya. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan Oh, dengan baik gitu ya. Tinggal terima rapotnya aja. Ya, tinggal terima rapatnya aja. Oh iya Pak, tadi kan udah bahas tentang kurikulum nih Pak. Kan di SMA Batik 2 Surakarta ini kan menyandang gelar atau status sebagai sekolah sang juara atau kelas khusus olahraga. Nah sebenarnya ikon dari SMA Batik 2 Surakarta dengan mengambil kelas khusus olahraga itu gimana sih Pak? Ya. Sebenarnya kalau kita mengatakan kelas khusus olahraga itu kayaknya nggak boleh itu sama dinas nggak boleh karena itu miliknya sekolah-sekolah negeri. Iya. Kita itu hanya menampung anak-anak yang berpotensi di bidang olahraga. Dan alhamdulillah sekolah itu banyak sekali. Sekolah kita itu banyak sekali atlet. Iya sih. Iya, Pak. bener banget, Pak. Keren Iya. banget. Banyak. Teman teman kelas kalian ada enggak teman kelas teman? Ada yang Apa? futsal, ada yang futsal, Ada volley. bisa, kemudian kelas lain juga ada kan Iya. yang kelas 11 lah. Yang kelas 10 ini banyak sekali. Jadi ada futsal, ada anak balap sepeda, Wih, anak balap sepeda juga ya, Pak, ya? Ada. Kemudian Sepatu itu roda itu ya, sepatu Pak? roda ada, kemudian atlet ini bola voli, kemudian sepak bola putri pun ada. Ada. Keren, Pak. Ya keren, kita jumlahnya atlet dari berbagai macam olahraga itu banyak sekali. Itu, dan mereka rata-rata dari luar Solo. Oh, Ya. dari mana aja Pak? Ya, ada yang dari Pangkal Pinang. Wih, jauh banget ya Pak. Ada yang dari Jawa Timur itu ada yang dari Sidoarjo. Wih, Sidoarjo. Ada dari Madiun, Lumajang, Trenggalek. Kalau sebelah sana ya, mana itu ya, barat ya, itu ada yang dari Cilacap. Wih. Gitu. Kita sebenarnya sudah banyak sekali untuk dikenal, bukan kelas ya, ikon olahraga ini. Nah, ini merupakan aset bagi sekolah kita. Iya, Pak. Ya, betul. Jadi Gitu gini Pak, untuk Ya. fasilitasnya SMA Batik 2 sendiri itu gimana ya Pak untuk kelas khusus olahraga? Ya, sekali lagi bukan kelas khusus olahraga. Bagi anak-anak yang berpotensi di bidang olahraga gitu Iya. kan. Ya sekolah itu mengakomodir, artinya sekolah itu memberikan fasilitas kepada teman-teman kalian yang mereka akan berkarir melalui potensi olahraga. Apa Pak itu fasilitasnya? Ya manakala anak-anak itu mengikuti latihan kapanpun, mengikuti kejuaraan dimanapun, kapanpun, itu sekolah mengizinkan. Oh, gitu. Iya. Jadi lebih mudah Ya, itu ya udah, Pak? sekolah mengizinkan. Teman-teman kalian, kakak kelas kalian yang sudah lulus itu bahkan ada yang mengikuti turnamen itu sampai Uzbekistan, Masya Allah. Keren, Pak. sampai Hebat. Turki. Itu memang kita berikan fasilitas. Tetapi meskipun kita berikan fasilitas, anak-anak tidak serta-merta tidak mengikuti akademis, tidak mengikuti pembelajaran, tidak. Jadi, Harus tetap. pendidikan nomor 1. Iya, betul banget. Harus itu. Terus gimana caranya? Bapak Ibu guru melalui apa itu?
online itu ya, pembelajaran online. gitu. Tugas-tugas disampaikan secara online. Kemudian teman-teman kalian yang atlet yang sedang bertanding olahraga atau apapun itu nanti mengirim tugas ke Bapak Ibu yang bersangkutan. Yaitu jadi fasilitas yang diberikan oleh sekolah itu salah satunya seperti itu. Selain juga sekolah selalu mensupport bila mana ada turnamen, ada kompetisi, selalu sekolah itu mensupport. Ini semuanya demi untuk karir anak-anak. Tuh, Pak. Oh iya Pak. Ya. Terakhir nih, Ya. ngomong-ngomong tentang sekolah keolahragaan. Ya. Apa sih Pak harapan buat SMA Batik 2? Begitu ya. Harapan bagi sekolah satu, harapan kita ya, sekolah kita ya. Sekolah ini semakin dikenal di masyarakat umum. Itu harus, Pak. Ya harus ya. Nah, semakin dikenal di seluruh Indonesia. Nyatanya teman-teman kalian kan banyak juga dari dari luar daerah ya. Iya. Bahkan untuk PPDB tahun ini ya itu ada yang daftar dari mana? Banyuwangi ada, jauh dari Cilacap ada itu. Tetapi sekali lagi mereka itu tahunya SMA Batik itu dari mana? Ya browsing mereka. Browsing. Berarti penting banget ya Pak. Ya, berarti tugas kalian juga ya anak-anak untuk mengaktifkan Media sosial. kemudian menyampaikan pesan sekolah kepada masyarakat, itu tugas kalian. Termasuk tugas kalian menyampaikan kepada masyarakat. Harapan sekolah seperti apa? Ya, harapan sekolah anak-anak ini satu selain ini tadi dikenal secara umum ya, kalau ya ramai ya bisa meluas kemana-mana ya. Harapan juga bahwa anak-anak yang berpotensi di olahraga ini nantinya kedepannya akan lebih baik, atau barangkali nanti anak-anak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu akan diberi kemudahan dengan prestasi-prestasi yang dicapai waktu di SMA Batik. Atau kalau misalnya anak-anak ingin masuk ke kedinasan, taruh kata misalnya jadi apa? Sains, IPDS. Wah, kemudian misalnya pengen jadi kayak polisi, Akpol gitu ya Pak. Akmil, Akpol, TNI dan sebagainya. Itu paling tidak mereka itu dari sisi fisik ya, itu sudah memiliki bekal ya, memiliki bekal. Kemudian juga apabila mereka ingin berkarir di bidang olahraga kan bisa saja melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada jurusan olahraga. Di situ mereka bisa meneruskan karir mereka. Harapan kita seperti itu. Selain juga kalian masuk kelas olahraga enggak? Tidak. Enggak dulu, Pak. Ya, kalau kalian tidak masuk kelas olahraga ya kalian tekuni di akademis. Kalian harus harus lebih konsentrasi pada akademis, karena sekolah tetap berharap akademis berjalan dengan baik, anak-anak berprestasi, dan olahraga pun anak-anak yang masuk di olahraga ini juga berjalan dengan baik, dengan penuh prestasi gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah Pak. Sudah. Itu ya pokoknya pesan dari Bapak, tetap anak-anak belajar, persiapkan untuk menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena apa? SMA itu hukumnya wajib kuliah ya. Iya. Wajib kuliah. Ya, gitu anak-anak ya. Iya. Nah, itu tadi ngobrol singkat-singkat bareng Bapak Kepala Sekolah kami tentang kurikulum merdeka dan icon ataupun branding SMA Batik 2 Surakarta. Jadi buat adik-adik SMP, yuk gabung ke SMA Batik 2 Surakarta.